Ketika Nabi SAW mengatakan, orang-orang ini jago baca Quran, hafalannya bagus, bacaannya luar biasa, tapi imannya tidak tembus sampai ke dada. Itu artinya dia tidak punya guru yang membimbing, mengajarkan iman masuk ke dalam kalbunya. Bapak saudara makan Allah, apa kata Nabi? Jika engkau bertemu mereka, faqtuluhum, maka seranglah mereka. Tapi di masa Rasulullah tiada mereka bertemu satupun. Kelompok ini muncul di zaman Sayyidina Ali, disebut kelompok Khawarij. Bahkan yang melukai Muawiyah, membunuh Ali, yang merusak tubuh Amr bin As, itu adalah Ibnu Muljam, seseorang yang banyak hafal ayat Al-Quran. Dia ingin menikahi seorang perempuan yang sudah terpapar Khawarij, ekstremis. Kata si perempuan, maharnya kepala Ali bin Abi Thalib, maharnya darah Ali bin Abi Thalib. Jadi perempuan kalau sudah kena ekstremis Khawarij lebih ganas daripada laki-laki. Maka kita mengimbau kepada para perempuan, akhwat ya, muslimat, mulai sekarang hati-hati belajar agama. Jangan sembarangan belajar agama. Saya sudah banyak bertemu orang, perempuan cantik lembut, kemudian minta cerai dari suaminya yang sangat baik, cuma karena beda faham dengan suaminya. Pemahamannya sangat sederhana, tapi tekar setiap hari, hilanglah rasa cinta. Bahkan tidak jarang dia mengatakan suaminya ahlun nar. Tadinya lembut, sekarang jadi kasar. Nabi Muhammad SAW tidak diizinkan membunuh Khawarij di zamannya, tapi beliau merintahkan umat akhir zaman untuk memeranginya. Ternyata mereka itulah yang disebut tentara Dajjal. Pemimpinnya disebut Dajjal. Semenjak zaman Nabi Nuh, para nabi sudah diperintahkan untuk mengingatkan umatnya. Dulu ketika Sayyidina Musa memarahi umatnya, lalu umatnya disuruh bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu sendiri. Nabi Harun oleh beliau kemudian diperintahkan dibentak dan segala macam, jenggotnya ditarik. Tapi giliran bertemu Ad-Dajjal yang nama kecilnya adalah Samiri, Nabi Musa tidak berkalam kecuali lembut. Ma khatbuka ya Samiri, ada apa denganmu wahai Samiri? Artinya Nabi Musa pun tidak dapat izin untuk melawan Dajjal. Jangan-jangan Dajjalnya lebih sakti daripada beberapa nabi. Betul, di zaman setelah Nabi Musa ada nabi yang masuk ke dalam pohon, itu pun dibunuh oleh umatnya. Ternyata umat itu di belakangnya ada Dajjal. Dan kita jarang dengar yang merusak dakwah Nabi Isa sebenarnya juga Dajjal, nyamar jadi pengikutnya bernama Yudas Iskariot. Maka benarlah kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, Dajjal itu telah diwanti-wanti kemunculannya semenjak zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak 3. Ada namanya Sam, ada Yafith ya. Ada satu lagi saya lupa namanya ya. Sam itu disebut bapaknya orang Arab. Dan Nabi Nuh dikasih tahu oleh Allah, dari keturunan ini muncul mereka. Dari keturunan-keturunan itu siapa saja beliau sudah dikasih tahu. Maka Nabi Nuh mengatakan hati-hati terhadap Dajjal. Nabi Ibrahim juga mengingatkan, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi si Dajjal
diberikan izin di masa kecilnya untuk melihat takdirnya di masa akhir, bahwa yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Maka ia membuat skenario untuk membunuh Nabi Isa ketika umur Nabi Isa 33 tahun. Berhasil atau tidak? Enggak berhasil. Enggak berhasil ya? Allah angkat Nabi Isa ke langit kedua. Jadi sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Tubuh Nabi Isa apa bedanya dengan tubuh kita? Ternyata Nabi Isa tubuhnya disiapkan oleh Allah dari makanan-makanan surga yang dimakan oleh Sayyidatuna Maryam. Masih ingat kisah Sayyidatuna Maryam? Setiap menginginkan buah, Allah kirim malaikat untuk membawa buah dari surga. Ternyata itu adalah untuk membuat awet Sayyidina Isa. Kalau dihitung sekarang umur Nabi Isa surah 2021, masih hidup? Masih hidup. Takdirnya Dajjal adalah terbunuh di tangan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa hampir terbunuh oleh Dajjal. Berarti Dajjal ini juga masih lebih kuat dari Nabi Isa di zaman beliau masih muda, umur 33 tahun. Maka nanti imam yang kita tunggu-tunggu dan hadisnya sahih disebut Al-Imam Al-Mahdi. Inilah pemimpin ikhwan yang disebutkan di dalam hadis tadi. Al-Mahdi mengizinkan dan memberikan pedangnya kepada Sayyidina Isa untuk melawan Dajjal. Maka Sayyidina Isa di akhir zaman berbeda kekuatan dengan Sayyidina Isa yang dulu. Setiap kali disebut Nabi Isa di depan Dajjal, Dajjal itu lari dan keluar. Kenapa? Dia tahu takdirnya akan dibunuh oleh Isa. Nabi Isa turun di Menara Putih di Damaskus. Ketika turun, dia masuk masjid. Sudah ada Imam Mahdi bersama para ikhwannya memimpin sholat. Ketika datang Nabi Isa, Al-Mahdi mengatakan, wahai Nabiullah Isa, silakan engkau jadi imam. Apa kata Nabi Isa? Al-imamukum minkum, imam kamu dari kamu. Artinya apa? Nabi Isa ketika diutus kembali nanti, ia menjadi pengikut Al-Mahdi. Maka Nabi Isa nanti menjadi seorang wali, walaupun pernah menjadi nabi, cuma jabatan kenabian kerasulannya tidak berlaku. Yang berlaku hanya beliau sebagai seorang wali yang membersamai raja para wali, Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Apa maksud saya menceritakan ini? Imam Al-Hakim At-Tirmizi, ahli hadis juga ahli qalbu, mengatakan ada 12 nabi yang hadisnya sahih berdoa mengatakan, ya Rabb, jadikan kami nabi yang ikut berjuang di akhir zaman. Sayyidina Isa adalah salah satu nabinya. Doanya dimakbulkan. Maka orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, kita ini, pilihannya nanti dua aja Pak. Pengikut Mahdi, pengikut Dajjal. Dua aja. Mau yang mana Pak? Al-Mahdi. Karena pengikut Al-Mahdi ini Allah sembunyikan ciri-cirinya, karakter-karakternya, maka banyaklah orang mencocokloginya, mencolokkan dirinya, kelompoknya sebagai Al-Mahdiyin. Inilah tantangan kita di akhir zaman, ya, tantangan kita di zaman ini. Nabi Isa, sebelum Nabi Isa ada Nabi Musa. Nabi Musa dulu mengatakan, ya Rabb, jadikan aku nabi akhir zaman. Apa kata Allah? Hei Musa, akhir zaman sudah ada nabinya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Nabi Musa melihat perjuangan akhir zaman, bagaimana mulianya. Maka Nabi Musa berdoa, ya Rabb, kalau begitu cukup jadikan aku salah satu umat di akhir zaman. Selevel Nabi Musa yang bisa membelah laut dengan izin Allah, dia berdoa menjadi umat akhir zaman. Ini yang hadir ini pernah berdoa nggak dulu? Nggak ingat ya? Saya juga nggak ingat ya. Tapi kita ditakdirkan sekarang menjadi umat akhir zaman. Ini plus minus. Umat di akhir zaman itu plusnya disebut Rasulullah ikhwan, minusnya semua maksiat dari awal penciptaan Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad dikumpulkan di zaman ini. Maka tiada maksiat di muka bumi dulu kecuali semua ada di akhir zaman. Dulu ada orang laki suka laki, sekarang ada nggak? Dulu ada orang riba, sekarang riba banyak. Dulu orang-orang ngapain? Durhaka kepada orang tuanya, sekarang tambah banyak. Sebut semua maksiat, dulu, sekarang ada semua. Dulu ada orang pengen ganti kelamin gak jadi-jadi, sekarang jadi transgender ya. Kasihan teman-teman yang seperti itu. Kita gak membenci mereka, kita cuma kasihan, menyiksa diri sendiri dengan begitu. Sebut semua maksiat yang dulu ada, sekarang ada semua. Namun Allah kasih lain. Dulu untuk dapat satu hadis 3 bulan, sekarang dapat hadis cukup 3 detik, ketemu di Google, ketemu di aplikasi. Benar nggak? Maka Nabi Sulaiman pun ingin menjadi umat akhir zaman. Kita mendapatkan kisah bahwa Nabi Sulaiman punya tongkat yang sakti, itu kalah sama handphone bapak itu. Serius Pak, handphone Nabi Sulaiman ada nggak? Nggak ada, dia cuma punya tongkat. Kita punya handphone, itu kalau adu-adu sakti lebih sakti handphonenya, insya Allah. Pencet, kebeli tiket, bisa terbang. Pencet, datang kebuli. Pencet, datang, mobil aja bisa datang Pak. Ya, sakti nggak tuh? Sakti. Jadi para nabi melihat bapak ini pegang handphone, melongo juga Pak sebenarnya. Wah, coba kalau bisa. Tapi semua kebaikan-kebaikan plus-plus ini ada juga ujiannya. Ujiannya juga sangat berat. Selamat menjadi umat akhir zaman. Selamat berjuang nanti. Maka teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, pelajari kembali sirah Nabi. Apa yang akan kita alami di masa mendatang itu hanya mengulang kisah kenabian, mengulang saja, nggak lebih. Nanti akan ada yang mengaku jadi Al-Mahdi, jadi nabi palsu. Nanti akan ada yang mengaku begini, begitu. Macam-macam. Di Indonesia yang ngaku Satrio Piningit itu udah banyak. Ratu Adil, betul nggak? Banyak sekali.